Kalau Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, kenapa manusia yang melihat Tuhan Yesus masih tetap bisa hidup? Nah, ada yang bertanya, karena dia mengutip di dalam Keluaran 33 ayat 20, di mana Tuhan berfirman kepada manusia seperti ini. Engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat melihat aku dan tetap hidup. Jadi, kalau Yesus katanya menjadi manusia, kenapa orang-orang yang ada di dunia masih tetap bisa hidup yang melihat Yesus? Dan Yesus sendiri malah berkata seperti ini kan, kita tahu, Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, ini menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana Allah yang tidak terlihat itu bisa jadi manusia yang bisa dilihat, dan manusia yang melihat Yesus yang katanya Tuhan itu tidak mati, seperti di ayat Keluaran 33 ayat 20 tadi. Nah, ini menjadi satu dengan yang lainnya seakan-akan kontradiksi, dan beberapa orang itu menganggap Yesus bukan Tuhan. Karena kalau memang dia Tuhan atau Allah, kan katanya di Alkitab, di Keluaran itu kalau orang melihat Tuhan Allah itu pasti mati. Nah, kita akan menjelaskan secara teologis. Kita perlu tahu yang pertama tentang inkarnasi. Allah menjadi manusia di dalam Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman atau logos itu yaitu Allah Anak yang mengambil rupa manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Dia membatasi kemuliaannya agar bisa berelasi dengan manusia. Itulah alasan pertama. Yang kedua, kita perlu tahu perbedaan antara melihat Allah dalam kemuliaannya versus melihat Allah dalam inkarnasi. Nah, Allah dalam kemuliaannya yang penuh itu memang tidak bisa dilihat manusia yang fana ini. Pasti akan mati kalau melihatnya. Karena kekudusan dan kemuliaannya itu terlalu besar, Bapak Ibu Saudara. Dan kita orang yang fana atau manusia yang fana ini tidak akan kuat melihatnya. Tapi di dalam Yesus, Allah mengenakan kemanusiaan seperti pakaian. Sehingga kita bisa melihat dan berhubungan dengan Dia tanpa binasa. Itulah yang harus kita pahami. Dan yang ketiga, yang harus kita tahu bahwa Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan itu. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah manifestasi sempurna dari Allah yang tak kelihatan. Jadi walau secara hakikat Allah tidak bisa dilihat, Allah itu mau menyatakan dirinya dalam rupa yang bisa didekati dan dikenali oleh manusia, yaitu melalui Yesus. Itulah kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang keempat yang perlu kita ketahui, Yesus tidak menyatakan kemuliaan Allah sepenuhnya di dunia ini. Yesus merendahkan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 6-8. Artinya, ia menahan kemuliaannya agar manusia tak binasa oleh hadirat ilahi yang penuh itu. Kemuliaan itu hanya tampak sebagian, Bapak Ibu Saudara. Misalnya saat transfigurasi di gunung, Matius 17 ayat 1-8. Jadi ringkasnya seperti ini. Kita bisa melihat Allah dan tetap hidup karena Allah memilih untuk menyatakan dirinya dalam rupa manusia yang terbatas. Dalam pribadi Yesus Kristus itu. Tanpa menghadirkan seluruh kemuliaannya yang menghancurkan atau membinasakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya tidak ada kontradiksi, hanya perbedaan konteks saja, Bapak Ibu Saudara. Melihat Allah secara langsung dalam kemuliaannya itu memang mematikan. Tetapi melihat Allah melalui Yesus dalam bentuk manusia itu menyelamatkan. Ya, Yesus adalah jembatan antara manusia yang berdosa dan Allah yang kudus. Melalui Yesus, Allah membuat dirinya bisa dikenal tanpa menghancurkan atau membinasakan manusia yang fana ini. Analoginya seperti matahari dan filter, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa langsung menatap matahari karena selain terlalu menyilaukan, itu bisa membutakan mata kita. Tetapi dengan kacamata khusus atau filter,
kita bisa melihatnya. Nah, Yesus adalah filter yang memungkinkan kita melihat dan mengenal Allah tanpa binasa, Bapak Ibu Saudara. Itulah kekristenan. Nah, lensa itu tidak menghilangkan hakikat matahari, tapi mengizinkan kita untuk melihat dan mengenalnya dengan aman. Jadi, yang perlu kita pahami bahwa Allah yang kudus itu adalah matahari yang menyilaukan dan tidak terjangkau. Tetapi kalau kita tahu Yesus Kristus, inkarnasi itu adalah lensa yang memungkinkan kita melihat Allah dalam wujud yang dapat dijangkau. Itu yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Melalui Yesus kita bisa mengenal siapa Allah itu tanpa harus binasa oleh kemuliaannya yang penuh. Nah, kita juga pahami bahwa Yesus sendiri pernah berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita itu manusia yang fana, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyombongkan diri kita bisa mencari Allah, itu adalah sebuah kesombongan dan tidak mungkin terjadi. Nah, Allah lah yang merendahkan dirinya untuk mencari manusia dan menyatakan dirinya melalui manusia, yaitu Yesus Kristus itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah kekristenan. Allah yang sungguh mengasihi manusia. Karena sampai kapanpun manusia itu tidak akan bisa mencari Tuhan dengan kemampuannya. Karena haruslah Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita manusia. Makanya pada waktu Allah yang mau menyatakan dirinya itu mengenakan tubuh manusia, kita tidak binasa. Karena Allah tahu bahwa Dia tidak membawa kemuliaannya yang penuh itu. Dan Dia tahu bahwa lewat Dia datang di dalam Yesus Kristus, itu adalah sebagai tanda kasih-Nya. Supaya manusia tidak binasa, tapi supaya manusia diselamatkan. Memang memandang Allah yang kudus yang dengan kemuliaannya itu akan kita binasa. Tetapi memandang Allah melalui rupa dan gambar Yesus, kita akan diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Semoga kita paham tentang hal ini dan kita lebih tahu bahwa ternyata Tuhan Allah kita itu sungguh mengasihi kita manusia sampai merendahkan dirinya dan rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.